Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوة الإيمان rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan kajian kita dari kitab Hadzal Quran fi Mi'ati Haditsin Nabawi, yang mana pertemuan malam hari ini kita sampai pada hadis yang ke-25, dan hadis ini begitu panjangnya sehingga cukup disimak dengan sebaik-baiknya. Sebuah hadis An Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma qala. Hadis ini dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhai keduanya. Dia berkata, Baina nahnu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ketika kami sedang berada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idja'ahu Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Tiba-tiba datanglah kepadanya Ali bin Abi Talib, semoga Allah meridainya. Faqal, kemudian Ali bin Abi Talib berkata, Bi abi anta wa ummi, demi bapakmu dan ibumu. Ini bukan lafal qasam, ini bukan lafal sumpah ya. Ini adalah lafal kebudayaan orang Arab untuk menyatakan peristiwa yang sangat besar. Ini bukan lafal sumpah. Nanti dibilang katanya enggak boleh bersumpah dengan nama selain Allah. Kok Ali bin Abi Thalib bersumpah dengan nama selain Allah? Kan Nabi SAW bersabda, Man halafa li ghairillahi faqad kafara aw asyraka. Siapa saja yang bersumpah dengan nama selain Allah, maka dia telah kafir atau syirik. Nah, di sini dia bukan sumpah, ini merupakan suatu ungkapan kebudayaan orang Arab untuk menyatakan perkara yang besar. Tafallat hadzal Qur'an min sadri fama ajiduni aqdaru alaihi. Al-Quran ini lari dari dadaku, keluar dari dadaku, dan aku tidak mendapati diriku mampu untuk menahannya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ya Abul Hasan, wahai Abul Hasan. Abul Hasan adalah Ali bin Abi Talib, ya. Dan ini diantara kebudayaan orang Arab, sunnah kebudayaan yang disunnahkan ditetapkan oleh Nabi SAW, yang kemudian senantiasa berlangsung sampai sekarang dimanapun tempatnya. Kalau di Arab Abul Hasan, karena punya anak namanya Hasan dipanggil Abul Hasan. Sama kita di sini juga sama. Kita punya anak namanya Ali misalnya. Ketika bicara tuh bapaknya Ali datang,
kan? Bapaknya Ali, itu berarti bahasa Arabnya Abu Ali. Sama aja. Itu mamanya Fatimah datang, berarti Ummu Fatimah, kayak gitu. Sama aja. Jadi jangan langsung antipati dengan kata-kata Abu, sudah teroris lah itu. Ya. Abu Gosok lah itu misalnya. Enggak. Karena ini suatu kebudayaan yang telah diikrarkan oleh Nabi SAW dan menjadi sunnah fi'liyah, perbuatan Nabi SAW. Karena Nabi SAW pun dikenal dengan nama Abul Qasim. Ya, Abul Qasim. Kita mendengar nama Abu Hurairah, ya, dan semacamnya. Ya Abul Hasan, wahai Abul Hasan, kata Nabi SAW, wahai bapaknya Hasan, u'allimuka kalimatin yanfa'ukallahu bihinna. Ketika Ali bin Abi Thalib menceritakan tentang hafalannya yang kian lari, maka Nabi SAW mengatakan kepadanya, wahai Ali, wahai Abul Hasan, sesungguhnya aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat yang Allah akan memberikan manfaat dengan kalimat tersebut kepadamu. Wa tanfa'u bihinna man 'allamtahu, dan engkau bisa memberikan manfaat dengannya kepada siapa yang engkau ajarkan ia. Wa yathbutu ma ta'allamta fi sadrika, dan akan mantap apa yang engkau pelajari di dalam dadamu. Ini Nabi mau mengajarkan suatu amalan yang dengannya bermanfaat, Allah memberi manfaat kepadanya dan memberikan manfaat kepada siapa yang diajarkan, dan menjadikan ilmu tersebut mantap di dadanya. Ingat-ingat nih, simak baik-baik, amalkan juga kalau bisa, biar bisa mantap hafalannya. Qala ajal ya Rasulullah. Ali bin Abi Thalib mengatakan, iya wahai Rasulullah. Fa'allimni, ajarkanlah aku. Qal, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza kanat lailatul jumu'ah, kalau datang malam Jumat, fa in istata'ta an taquma fi thuluthil lailil akhiri, kalau kamu bisa, hendaknya kamu bangun di sepertiga malam terakhir. Fa annaha sa'atun mashhudatun wad du'a'u fiha mustajabun, karena dia adalah waktu yang dipersaksikan dan doa padanya dikabulkan. Wa qala akhi Yaqub li banihi, dan saudaraku Yaqub pernah berkata untuk anak-anaknya, saufa astaghfiru laka rabb, saufa astaghfiru lakum rabbi, aku akan meminta ampun kepada Tuhanku untuk kalian di malam Jumat itu. Jadi ini Nabi ingin mengajarkan suatu amalan yang dilakukan oleh di malam Jumat. Yaqulu hatta ta'tiya lailatul jumu'ah, Nabi mengatakan sampai datang malam Jumat. Fa in lam tastati' faqum fi wasatiha, kalau kamu enggak mampu bangun salat malam di sepertiga malam terakhir pada malam Jumat, maka bangunlah, lakukanlah di sepertengahnya. Jangan bantah ya, Ustaz, sepertiganya juga bangun, apalagi tengah-tengahnya. Bisa jadi belum tidur, kan? Kalian biasa jadi terbangun di tengah malamnya. Karena kalau orang terbiasa, kadang bangun tengah malam tuh bisa dia seger ibadah. Kalau sepertiga malam terakhir cenderung ngantuk. Orang bangun tengah malam nanti seperti waktu sahur ngantuk. Orang bangun di waktu sahur cuma dapat 2 rakaat, 4 rakaat ngantuk gitu kan. Makanya sepertiga malam terakhir itu waktu yang utama. Kalau nggak bisa setengahnya, di pertengahan malam,
Fa in lam tastati faqum fi awwaliha. Kalau kamu juga enggak mampu salat di pertengahan malam, maka salatlah di awal malam. Di awal malam, habis salat Isya, salatlah. Fasalli 4 rakaat. Salatlah kamu 4 rakaat. Taqra'u fil awwali bi Fatihatil Kitab wa surati Yasin. Engkau baca pada rakaat yang pertama surat Al-Fatihah dan surat Yasin. Jadi bisa jadi ini yang dijadikan dalil oleh sebagian kaum muslimin untuk baca Yasin di malam Jumat. Oh, berarti ada dalilnya, Ustaz. Insya Allah hampir semua ritual ibadah yang dilakukan oleh kaum muslimin yang ada kita lihat ada dalilnya. Cuma pemaknaannya aja yang beda. Berdalil ini ada nih, Nabi nyuruh baca Yasin di malam Jumat. Iya, tapi Nabi suruh sholat malam. Rakaat pertamanya Al-Fatihah dan Yasin. Bukan baca Yasin aja. Wa fir raka'ati tsaniyah bi Fatihatil Kitabi wa Hamim ad-Dukhan. Dan pada rakaat kedua baca Al-Fatihah dan bacalah Quran surat Ad-Dukhan. Hamim ad-Dukhan maksudnya surat Ad-Dukhan yang awalnya Hamim. Kan surat Ad-Dukhan pangkal ayatnya adalah Hamim. Wa fir raka'ati tsalitsah bi Fatihatil Kitab wa alif lam mim tanzil as-sajdah. Dan pada rakaat yang ketiga membaca surat Al-Fatihah kemudian surat as-sajdah. Alif lam mim tanzil. Tanzilu min rabbil alamin. Wa fir raka'atir rabi'ah dan pada rakaat yang keempat bi Fatihatil Kitabi wa tabarak al-mufassal. Maka bacalah Quran surat Al-Fatihah dan surat Tabarak al-Mufassal. Al-Mufassal itu yang surat-surat pendek. Tabarak al-Mufassal adalah Al-Muluk. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Fa idza faraghta minat tasyahhudi fahmadillah wa ahsinis tsanaa'a 'ala Allah. Kalau kamu telah selesai baca tasyahud, maka pujilah Allah dan perbaguskanlah pujian atas Allah. Wasalli alayya dan berselawatlah atasku, atas Nabi SAW. Wa ahsin dan perbaguskanlah selawatnya. Wa ala sairi nabiyyin dan berselawatlah kepada seluruh para nabi. Wastaghfir lil mu'minin dan minta ampunlah untuk orang-orang yang beriman. Wal mu'minat dan yang beriman perempuan. Wa ikhwanikal ladzina sabaquka bil iman dan saudara-saudaramu yang telah mendahuluimu dalam keimanan. Sampai sini dulu berarti antum mulai paham kenapa banyak masyarakat kita misalnya habis salat, tapi bedanya ini yang Nabi ajarkan setelah salat malam di malam Jumat. Kita baca, coba kita rinci. Puji Allah, alhamdulillah. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa mazidahu. Dan seterusnya. Ini pujian kepada Allah. Kemudian perbaguslah pujian. Wasalli alayya dan bersalawatlah kepadaku. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala sairin nabiyyin. Dan kepada para nabi. Salat kepada para nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sairil anbiya'i wal mursalin. Wastaghfir lil mu'minin. Allahumma ighfir lil mu'minin
wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'awat ya qadiyal hajat. Ini doa-doa ini masyru'. Jangan mentang-mentang dengar doa seperti itu langsung salah, enggak. Doanya bagus, cuma penempatannya aja. Wa ikhwanikal ladzina sabaquka bil iman, dan saudara-saudaramu yang telah mendahulimu dalam keimanan. Gimana doanya? Apa? Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka antal Ghafurur Rahim. Nah, ini adalah doa-doa dari Al-Qur'an. Ini doa dari Al-Qur'an. Tsumma qala fi akhir dzalika, kemudian Nabi berkata di akhir itu semua, bacalah Allahumma arhamni bitarkil ma'asi. Ini tambahan doanya. Ya Allah, rahmatilah aku dengan meninggalkan kemaksiatan abada, selamanya. Ma abqaitani, selama engkau masih memberiku hidup. Warhamni an atakallafa ma la yu'nini, dan rahmatilah aku untuk bisa meninggalkan apa yang tidak bermanfaat bagiku. Warzuqni husnan nadhari fima yurdika anni, dan rizkikan kepadaku indahnya memandang apa yang kau ridhai untuk dariku. Allahumma badi'us samawati wal ard dzal jalali wal ikram wal izzah. Ya Allah, pencipta langit dan bumi, pemilik segala keagungan, kemuliaan dan kehormatan. Allati la tarama as'aluka billah, aku memohon kepadamu dengan Allah. Ya Rahman, wahai yang Maha Pengasih. Bijalalika, dengan keagunganmu, kemuliaanmu. Wa nuri wajhika, dan cahaya wajahmu. Anta nura bi kitabika basari, hendaklah engkau mencahayai mataku dengan kitabmu, memberi cahaya kepada mataku dengan kitabmu Al-Quran. Wa antatluqa bihi lisani, dan engkau mudahkan bagiku lisanku, lidahku, untuk membaca Al-Quran. Wa antafruja bihi an qalbi wa antashraha bihi sadari, dan engkau melapangkan dengannya untukku dadaku. Wa antu'mila bihi badani, dan engkau menjadikan tubuhku mengamalkannya. Fa innahu la yu'inuni 'alal haqqi ghairuka, karena sesungguhnya tidak ada yang bisa menolongku dalam kebenaran, atas kebenaran kecuali engkau. Wala yu'tihi illa ant, dan tidak ada yang memberi pertolongan tersebut kecuali engkau. Wala haula wala quwwata illa billah, tidak ada kedaya dan upaya kecuali dari Allah Al-Aliyyil Azim, yang maha tinggi lagi maha agung. Ya Abul Hasan, lalu Nabi mengatakan, wahai Abul Hasan Ali, taf'al dzalika thalatha juma' au khamsan au sab'an, kau kerjakan itu selama 3 Jumat atau 5 Jumat atau 7 kali Jumat. Tujabu biiznillah, akan dijawab dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Walladzi ba'atsani bil haqq ma akhta'a mu'minan qatt, demi Allah yang mengutusku dengan kebenaran, tidak akan meleset dari seorang mukmin sama sekali. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, fa wallah, demi Allah, ma labitha aliyun illa khamsan aw sab'an, tidaklah berlalu kecuali 3 atau 5 Jumat, tidak berlalu kecuali 5 atau 7 Jumat, hatta jaa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi dzalikal majlis, sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam datang lagi di majlis itu. Faqal, lalu berkatalah,
Ali bin Abi Thalib, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wallahi demi Allah, inni kuntu fi ma khala la akhudhu illa arba'a ayatin aw nahwahunna fa idza qara'tuhunna ala nafsi tafallatna wa ana ata'allamul yawma arba'ina ayah aw nahwaha." Wahai Rasulullah, dahulu aku tidaklah melewati belajar 4 ayat atau semisalnya. Ketika aku membacanya dengan diriku, membacanya sendiri, 4 ayat tersebut lari dariku. Dan sekarang aku mempelajari 40 ayat atau semisalnya. Fa idza qara'tuha, ketika aku membacanya ala nafsi, membacanya sendiri, fa ka'annama kitabullahi baina ainai, seakan-akan kitab Allah ada di hadapan kedua mataku. Walaqad kuntu asma'ul haditha, dulu aku juga pernah mendengar sebuah hadis. Fa idza radattuhu tafallat wa ana al-yawma asma'ul ahadits, aku dulu pernah mendengar hadis, satu hadis, ketika aku mengulang-ulangnya dia lari, goyah. Nah, pada hari ini aku mendengar beberapa hadis. Fa idza tahaddatsu biha lam akhrim minha harfan, ketika aku mengulanginya, hadis ini enggak ada yang meleset satu huruf pun. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, "Mu'minun wa rabbul Ka'bah ya Abul Hasan." Aku percaya, ya, aku percaya demi Rabbul Ka'bah, demi Allah, wahai Abul Hasan. Ini diantara suatu hadis yang cukup panjang. Namun perlu difahami, hadis ini rawahu Tirmidzi, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, wa qala haditsun hasanun gharib. Akan tetapi hadis ini menurut Imam Tirmidzi derajatnya hasan gharib, asing. Maksudnya apa? Ini hasan derajatnya menurut penelitian At-Tirmidzi. Tapi banyak para imam tidak meriwayatkan hadis ini. Jadi hadis ini asing dan diriwayatkan oleh jalur yang sangat sedikit, asing. Ya. Kendati pun demikian, ketika benar derajatnya hasan maka boleh diamalkan. Maka tidak heran ketika hadis ini asing, ada beberapa ulama juga yang menyatakan hadis ini dhaif karena dia tidak mengenal periwayat hadisnya, karena hadis ini gharib menurut Imam At-Tirmidzi. Ala kullin, walaupun demikian, dan juga hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dalam Mustadraknya dan At-Tabrani dalam Al-Mu'jam Al-Kabir. Jadi ada banyak imam juga yang menceritakan hadis ini walaupun hadis ini gharib. Kendati pun demikian, kita telah mempelajari bagaimana pendapat Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani tentang beramal dengan hadis-hadis yang dhaif dengan beberapa syarat. Yang pertama, hadis ini bercerita tentang keutamaan amal dan lemahnya tidak terlalu lemah. Sedangkan di sini dikatakan hasan. Ya. Yang kedua, an yandarija tahtal ahadits sahihah. Maknanya harus bersesuaian dengan hadis-hadis yang sahih. Yang ketiga, an la yu'taqada indal amali bihi thubutuhu anin nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika mengamalkannya tidak diyakini ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekedar motivasi ibadah saja. Ini kalau dhaif. Namun di sini dikatakan hasan, maka bisa untuk diamalkan, wallahu taala a'lam. Qala al-muallif, hadha al-hadits asy-syarif yatatallabu awwala ma yatatallabu al-azmu ala at-taghallubi ala an-nisyan wat tawakkuli 'ala Allah wal isti'anati bihi wad du'a'i minhu an yu'ina al-mar'a ala dzalika fa innahu la yu'inu 'ala al-khairi ghairuhu. Hadis ini yang mulia ini menuntut yang pertama adalah kemauan keras dulu, al-azm, untuk bisa memaksa diri agar tidak lupa. Buktinya Ali bin Abi Thalib mengulang-ulang terus tapi tetap lupa. Ada azam untuk tidak lupa, diulang-ulang.
Dan juga menunjukkan tentang tawakal kepada Allah. Karena doanya, tidak ada yang memberikan pertolongan kecuali Engkau ya Allah. Ya, jadi ada bujuk tawakal kepada Allah, wal isti'anah, dan minta pertolongan kepada Allah. Wad du'a, dan permohonan kepada Allah, an yu'inal mar'a, agar Allah menolong seseorang dalam hal itu. Jadi ini diantara faedah hadis ini, karena enggak ada yang menolong ke atas kebaikan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini muallif membawakan perkataan Imam Syafi'i yang dulu juga pernah kisahnya Imam Syafi'i mengeluhkan jeleknya hafalannya. Sebagaimana Ali bin Abi Thalib pada kasus ini mengeluhkan jeleknya hafalannya kepada Nabi SAW. Nah, begitu juga Imam Asy-Syafi'i pernah mengeluhkan jeleknya hafalannya kepada Nabi, kepada gurunya Waqi', ya. Nama gurunya adalah Waqi'. Nama gurunya adalah Waqi'. Imam Syafi'i mengatakan, saya sering mengulang perkataan Imam Syafi'i. Saya berharap ada yang hafal. Ada yang hafal? Terdengar doang, enggak ada yang nyatet. Imam Syafi'i mengatakan, syakautu ila waqi'in su'a hifzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani bi anna al-ilma nurun wa nurullahi la yuhda li'asi. Aku mengeluh kepada guruku Waqi' tentang jeleknya hafalanku. Lalu dia membimbingku untuk meninggalkan kemaksiatan. Dan dia mengabarkan kepadaku bahwasanya ilmu adalah cahaya, dan cahaya Allah tidak diberikan kepada pelaku maksiat. Sehingga hadis ini juga mengarahkan agar kita menyibukkan diri dengan ibadah, salat malam, untuk bisa menguatkan hafalan. Ketika kita mengisi waktu kita kepada ketaatan, maka kita terjauh dari kemaksiatan. Karena tidak ada di antara keduanya, imma surga, imma neraka, imma ketaatan atau kemaksiatan. Makanya kalau kita sibukkan diri dengan ketaatan, akan terjauhi dari kemaksiatan. Wa huna yu'akkidul Imam Syafi'i ala anna ustadzahu Waqi'an yansahuhu bi an yatrukal ma'asi ba'da an syaka lahu su'a hifdhihi. Ini menceritakan bahwasanya Imam Syafi'i minta nasihat kepada gurunya atau dinasihati oleh gurunya untuk meninggalkan kemaksiatan setelah Imam Syafi'i mengeluhkan kepada gurunya jeleknya hafalannya. Kalau ini semua kondisinya, maka sejatinya seorang mukmin sejati ketika merasa belajarnya susah, ketika merasa menghafalnya susah atau suka lupa, ketika merasa sulit belajar, maka sejatinya langkah pertama yang harus dilakukan adalah meninggalkan kemaksiatan. Gimana cara meninggalkan kemaksiatan saat ini sudah terbiasa, aku sulit meninggalkannya? Ganti, isi dengan ketaatan, ya. Karena ketika kita mengisi ketaatan, maksiat tidak masuk. Ketika kosong, pikiran masih buruk, masih kotor, akan masuk pikiran-pikiran yang kotor. Faman aslaha ma bainahu wa bainallah kana haqqan 'ala Allah an yu'inahu 'ala ta'atihi wa ridahu. Kalau seseorang memperbaguskan keadaan antara dia, hubungan antara dia dengan Allah, maka telah barang tentu Allah akan menolongnya di atas ketaatan kepadanya dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala, karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Quran akhir surat Al-Ankabut, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, maka akan kami beri hidayah dia menuju jalan-jalan kami, dan sesungguhnya Allah benar-benar bersama orang-orang yang berbuat baik. Di sini yang pertama Allah perintahkan sungguh-sungguh, dengan sungguh-sungguh Allah akan tunjukkan jalannya, dan pertolongan Allah kepada kesungguh-sungguhan ini diisi dengan Allah bersama orang-orang yang berbuat baik. Di sini isyarat yang sangat tegas bahwasanya bentuk kesungguhan kita adalah kita mengisi dengan kebaikan, karena Allah akan bersama orang-orang yang berbuat baik.
Wa fi ma ya'ti ba'dul qawaid allati yumkinu an tusa'ida fi tahsinil hifdzi wa sur'atihi wa adamin nisyan. Nah, ini ada pembahasan cukup panjang. Saya takut enggak cukup waktunya. Tapi yang jelas di sini saya beritahu judulnya adalah akan dibahas nanti setelah ini beberapa kaidah yang mungkin bisa membantu dalam memperbaguskan hafalan dan mempercepatnya serta membuat susah lupa. Ini ada kiat-kiat yang membantu untuk memperbagus hafalan, mencepatkan hafalan dan membuat untuk tidak lupa dalam menghafal. Ini banyak sekali kiat-kiatnya. Kiat yang pertama, kita teruskan mungkin bisa nanti sampai pada salat pada azan. Kiat yang pertama adalah ikhtiyaru afdalil awqati lil hifdzi. Ini langkah pertama agar hafalannya bagus, cepat dan kuat tidak lupa. Yang pertama adalah memilih waktu yang terbaik untuk menghafal. Memilih waktu yang terbaik untuk menghafal, bukan sisa waktu. Kapan menghafal? Nantilah tunggu ada waktu luang. Enggak bisa menghafal. Justru untuk menghafal carilah waktu yang terbaik untuk menghafal. Ya, luangkan waktu untuk menghafal, bukan mencari waktu luang untuk menghafal. Tunggu ada waktu luang, bukan, tapi luangkan waktu untuk menghafal dan cari waktu yang terbaik. Wa qad yakhtalifu dzalika min fardin li akhar, karena antara individu yang satu dengan yang lainnya berbeda-beda waktu terbaiknya. Walakinna 'alal ghalib, akan tetapi kebanyakannya fa inna afdalal awqat lil hifdzi qabla an-naum. Kebanyakan waktu yang paling utama dalam menghafal adalah sebelum tidur. Ustaz, sebelum tidur ngantuk. Yang ngantuk tuh ketika sudah di rebahan tuh ngantuk. Kalau misalnya sudah teragenda matanya tidur jam 10, jam 9 ngafal lah. Itu belum ngantuk tuh insyaallah. Walakin yufaddilu tikrara ma hafidha qabla an-naumi ba'da al-istiqadhi mubasharatan likay yatarassakh. Akan tetapi ya, mestilah dia langsung mengulang hafalannya yang dia hafal sebelum tidur tadi ketika bangun tidurnya langsung, agar enggak lupa, agar dia kuat. Itu. Jadi enggak sempat maksiat menghafal, habis menghafal hafal nih tidur. Bangun tidur ulangi hafalan. Ya, insyaallah kuat. Maka yang paling utama para penghafal Quran, kita dah buat konsep, wahai para santri, semoga mendengar. Jangan ribut yang di asrama ya. Kenapa kalian dibuat waktu halaqah sebelum tidur? Ini agar menghafal sebelum tidur. Kemudian kenapa dibuat waktu sebelum subuh, di waktu salat malam halaqah? Agar hafalan di sebelum tidur dibacakan di hadapan ustazah atau musyrifah di waktu sahur. Ya, dan ini menguatkan hafalan. Sebab sejatinya seperti itu. Jadi semua aturan yang kita bangun itu dibangun di atas mutalaah wal istiqra, baca ya, dan pengalaman juga. Jadi jangan, oh Ustaz ini nyiksa kami nian. Pagi-pagi harus bangun, harus menghafal Quran. Ini untuk memberikan kebiasaan. Ya. Polanya seperti itu. Jangan sebelum tidur main-main, ketika bangun tidur, salat malam, mau ngafal enggak kuat, ngantuk. Tapi kalau murojaah agak ringan. Ya. Kalau mau menghafal baru agak berat. Maka menghafalnya sebelum tidur, di murojaah setelah bangun tidur. Wal waqtul akhiru al munasibu lil hifdzi huwa awwalun nahar. Dan waktu yang cocok juga untuk menghafal adalah di awal siang. Kapan awal siang? Kapan awal siang itu? Waktu duha. Apa setelah subuh?
Makanya tadi dikatakan orang tuh berbeda-beda. Sejatinya yang bagus juga pada subuh tuh bagus. Sangat bagus itu. Tetapi kadang-kadang pola hidup kita yang membuat dia jadi nggak bagus. Apa maksudnya? Ketika orang telah terpola hidupnya tidur pada subuh dia mau ngafal, banyakkan tidurnya pada ngafalnya. Ya, depan Quran baca sudah. Baru bismillahirrahmanirrahim, bismikallahumma amutu ahya itu. Seperti itu. Kebanyakan seperti ini kebiasaan dan bisa dirubah, sangat bisa dirubah, bukan tidak bisa dirubah. Sangat bisa dirubah. Kok bisa? Sangat bisa. Orang kami di pondok juga kayak gitu kok. Sama, setiap pada subuh itu mesti ngantuk. Ngantuk sudah. Mau ngaji semangat tidur sudah. Tapi dibangunin terus, setiap tidur dibangunin. Dan bangunnya lembut karena dipegang dengkul sama ustaz. Bangun, lihat yang megang dengkul itu ustaz, sudah hilang ngantuknya, lari. Bahaya nih, ustaz berarti perhatian. Karena kism itu perhatian, ustaznya itu dia bakok sampai suruk, tapi dia lihat sambil merujuk hafal, lihat santri ada yang tidur dipegang kayak gini sebelahnya, pegang sebelah sini. Tidur lagi, pegang pundaknya, tidur lagi dipijit sebentar, bangun. Akhirnya sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu hilang ngantuknya. Pertama karena motivasinya nggak enak sama ustaz ya. Lama-lama memang hilang benar ngantuknya. Makanya para ulama mengatakan man awwada ta'awwada. Siapa membiasakan diri dia akan terbiasa. Dari itulah kenapa pondok tahfidz dibiasakan seperti itu dengan harapan terbiasa. Ketika terbiasa di rumah dibawa. Ini enggak terbiasa di pondok solehah, soleh, di rumah toleh. Ya. Rusak. Nah, ini bahaya. Berarti dia kurang waktu lagi, harus mondok lagi. Karena memang pembiasaan itu harus dibiasakan. Bisa jadi dia nggak rutin, kadang tidur, kadang nggak, kadang tidur, kadang nggak. Jadi kayak gitu juga, kadang tidur, kadang nggak. Paksa nggak tidur selama 30 hari sebulan. Insya Allah nggak ngantuk, ya, paksa. Atau kenapa? Karena di waktu itulah waktu orang-orang yang murtah. Mustarkhian, waktu dia yang santai, atau bisa juga di waktu santai. Waktu santai ketika memang kalau kita kerja berarti waktu yang paling luang, waktu luang itu ya tadi pada subuh. Pada subuh sampai terbit matahari luang, habisnya mau mandi sarapan kerja kan. Maka itu waktu yang sangat luang. Atau orang yang memang kerjanya itu siang misalnya, atau masuk kerja jam 10, maka dia bisa mulai ngafal jam 8. Itu waktu luang bagi dia kan, dan semacamnya. Maka setiap individu berbeda-beda, tergantung keadaannya masing-masing. Dia lebih tahu bagaimana waktu yang sangat berkualitas bagi dirinya. Wallahu ta'ala alam. Kita sambung nanti setelah azan isya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan
رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وبعث مقام محمود الذي وعدته. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'al huda. Di antara kiat yang kedua agar bisa memperbaguskan hafalan Al-Quran cepat dan tidak mudah lupa adalah alal mar'i an yakhtaral wasilata allati tusa'iduhu 'alal hifdz. Seseorang hendaklah memilih wasilah jalan yang membantunya untuk menghafal. Apa maksudnya jalannya? Maka di sini ada beberapa metode dalam menghafal, ada beberapa jalan wasilah yang berbeda-beda antara satu orang dan orang lainnya. Namun bagusnya semua metode ini dipakai, mana yang nyaman atau berganti-gantian. Fahunaka man yahfazu afdal bi kitabati ma yuridu hifdhahu. Ini sebagaimana yang kami lakukan di kampus kami di Stai Ali bin Abi Thalib Surabaya. Enggak kami sih, berapa orang ya, di antara yang anak lakukan seperti ini adalah menulis apa yang ingin dihafal. Thumma yatluhu bi sautin munkhafid. Kemudian dibaca dengan suara yang pelan. Jadi ketika mau menghafal, ini saya mau menghafal nih, misalnya menghafal halaman pertama dalam surah Al-Baqarah. Tulis kitab khusus, saya itu punya kitab khusus, buku khusus. Bismillahirrahmanirrahim, tulis, ikut. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ikutin. Ditulis dulu. Setelah ditulis ini ya, udah bawa kemana mana. Ngafal, baca lagi. Ulang lagi, baca lagi, ulang lagi. Sambil kerja, sambil jalan, ya, sambil mau kuliah, buka. Nah, jalan lagi, ulang lagi, lupa, buka lagi, mudah. Saku aja. Gitu, tulis apa yang mau dihafal.
Wa yura'i inda nadharihi ilal waraqi amakinal kalimati. Karena dia melihat ketika dia melihat itu huruf tulisannya di kertas, dia melihat tempat-tempat kalimatnya. Wa rubbama kaifiyata kitabatiha. Bahkan juga ketika dia melihat dia juga memperhatikan cara penulisannya. Wa bidzalika fa inna musa'idahu fil hifdzi huma ainahu. Dengan yang seperti ini berarti orang ini menjadikan penolong dia dalam menghafal Quran adalah kedua matanya. Karena dia melihat bagaimana proses tulisan ini dibentuk, dia mengulang seperti itu. Wa hunaka man yahfazu afdal bitardidi ma yahfazu bi sautin murtafi'in. Ada juga orang yang menghafal Al-Qur'an yang terbaik menurut dia, yang paling mudah, dia mengulang-ulang apa yang dia hafal dengan suara yang keras. Dia baca dengan suara yang keras. Bihaitsu yasma'u nafsahu aw yasma'uhu min jihazit tasjil awir radio. Bisa dengan cara dia baca keras-keras tadi agar dia memperdengarkan bacaan itu kepada dirinya. Dia baca keras dan dia juga terdengar. Atau dia mendengar bacaan yang mau dia hafal tadi dari rekaman atau radio. Wa hadha syakhs tu'inuhu fi hifdhihi udhunahu. Orang seperti ini yang menolongnya dalam menghafal Quran adalah dua telinganya. Udah, itu cara berikutnya. Nah, kalau kami kebanyakan menggabung dua cara ini. Apa itu menggabung? Ditulis, habis itu dibaca dengan suara yang keras, sehingga terdengar apa yang dibaca. Ya, dan untuk mengulang-ulang hafalan dengar murotal. Jadi digabungkan semua ini. Sehingga apa? Ketika digabungkan, dia menggunakan semua panca inderanya semaksimal mungkin. Yang pertama dia menggunakan tulisan. Dia ketika menulis ini menggunakan mata dan menggunakan kulit. Ya, kita juga melihat apa yang kita tulis, meraba yang kita tulis. Kemudian menggunakan indera pendengaran ketika mendengarkan indera lisan ketika membacanya dan pendengaran ketika mendengar bacaannya. 4 indera terpakai semua. Apa yang belum? Oh, penciuman ya enggak. Karena enggak ada baunya itu ayat Al-Qur'an. Jadi 4 indera itu yang kepakai semua. Ini diantaranya metode kita dalam menghafal Al-Quran. Gunakan sebanyak mungkin panca inderanya. Ya, gitu. Jadi murotal mendengar pertama, menghafalnya untuk muroja. Itu biar lebih ringan dan ditulis itu biar mudah. Kapan lupa tinggal buka, tinggal buka. Ya, mudah. Kalau kalian mau bawa Quran kadang repot, kadang berat, dan juga kalau mau baca kadang-kadang buka doang ketebalan malas baca. Tebalnya ini kapan selesainya? Enggak jadi baca. Ya. Atau mau baca ini, mau ngafal ini, masih banyak. Agilah tunggu ada waktu luang. Tapi kalau kita sudah tulis, waktu 5 menit pun berharga. 5 menit aja sambil nunggu terbaca ada berulang kali tuh, simpan lagi. Berharga banget. Ya, berharga banget. Karena intinya menghafal adalah semakin sering diulang. Ada orang yang bisa hafal ketika 50 kali mengulang, ada yang 30, ada yang 20, ada yang 10 kali mengulang bisa hafal. Jadi intinya intensitas mengulang itu yang membuat hafal. Jadi bagaimana caranya kita baca ini berulang-ulang tanpa kerasa. Itu caranya. Bawa 5 kali simpan, 5 kali simpan, 5 kali simpan. Ternyata waktu nunggu keretanya lama bisa 20 kali dah hafal tiba-tiba kan gitu. Wallahu taala alam. Ini salah satu singkatnya, masih banyak kiat-kiat yang lainnya. Insyaallah akan kita bahas pada pertemuan berikutnya insyaallah. Ada pertanyaan silakan. Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ada pertanyaan via WA. Benarkah, ini di luar tema, tak? Kenapa? Benarkah menitipkan anak pada orang tua haram? Benarkah? Adakah dalilnya? Benarkah menitipkan anak pada orang tua haram? Adakah dalilnya? Apakah menyekolahkan anak di sekolah juga haram? Terima kasih.
Benarkah menitipkan anak kepada kedua orang tua haram? Hukumnya haram, Ustaz. Hah? Maksudnya hukumnya haram. Iya, benarkah menitipkan anak kepada kedua orang tua hukumnya haram? Apa dalilnya? Ya, kalau begitu haramkah menitipkan Benar, Ustaz? anak Ya, itu. Seperti itu maksudnya, Ustaz. di sekolah? Pertanyaan ini ditanyakan kepada orang yang menyatakan itu haram. Yang bilang haram kan, benarkah ini haram? Kalau saya bilang nggak benar, selesai berarti. Ya sudah, selesai. Karena dalam masalah tahrim itu butuh dalil. Al-aslu fil muamalah al-ibaha. Asal dari muamalah itu boleh sampai ada dalil yang melarangkannya. Nah, kalau selama kita nggak dapat dalil yang melarangkannya, maka hukum asalnya boleh. Sudah. Kayak gitu dalam perkara muamalah. Nah, adakah dalilnya? Saya nggak tahu. Nah, karena saya nggak tahu dalilnya, maka sampai saat ini saya tidak menyatakan boleh. Kecuali kalau saya mendapatkan dalil haramnya, baru saya bisa katakan haram. Karena hukum asal dalam muamalah adalah boleh sampai datang dalil yang menyatakan haramnya. Wallahu ta'ala alam. Udah? Ada lagi? Satu lagi Ustaz. Ya. Apakah masih sama pahala membaca Al-Quran tapi bukan tulisan Arab, Tad? Tulisan Latin, karena dia tidak bisa membaca Arab kan, tapi pengen dapat pahala membaca Al-Quran, jadi dia membaca Al-Quran tapi dengan tulisan Latin. Nah itu. Ya, bagus sekali pertanyaannya. Apakah sama pahalanya orang baca Al-Quran tulisan Arab dengan baca Al-Quran tulisan Latin? Maka jawabannya sangat jelas, jawabannya tidak sama. Kok tidak sama, Ustaz? Dia kan pengen belajar karena dia nggak bisa baca Arab. Justru karena dia nggak bisa baca Arab, dia harus belajar bahasa Arab. Karena ketika dia belajar baca Arab, dapat dua pahala. Man qara al-Qur'an wa yatata'u fihi wa huwa alaihi syaqun lahu ajran. Rawahu Bukhari wa Muslim. Barang siapa baca Al-Qur'an, dia terbata-bata dalam membacanya, dia itu sulit dalam membacanya, baginya dua pahala. Pahala bacanya dan pahala belajarnya. Pahala bacanya besar. Man qara harfan min kitabillahi falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha. Barang siapa baca satu huruf dari Al-Qur'an, baginya satu pahala, satu kebaikan, yang satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipatnya. Hadis ini derajatnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Ya, jadi belajar bahasa Arabnya. Pokok gitu Ustaz, gimana mau dapat pahala baca Quran kalau tidak bisa baca Quran? Ya belajar. Susah selama cuma bisa a, ba, ya sudah a 10 kebaikan, ba 10 kebaikan kan? Daripada baca sampai selesai satu surat tapi baca detailnya, ya, mending baca berapa huruf tapi Al-Qur'an. Karena yang dijanji Nabi, man qara harfan min kitabillah. Siapa yang baca satu huruf dari kitab Allah. Kalau huruf A, B, C, D, E, F, G dan seterusnya itu bukan huruf dari kitab Allah, itu huruf Latin. Huruf kitab Allah jelas, hamzah, alif, ba, ta, tha, jim dan seterusnya. Ini huruf kitab Allah Subhanahu wa taala. Allah taala alam. Ya. Ini Tad, ada satu lagi pertanyaan dari belakang. Ustadz, kalau kita sedang menghafal Al-Quran dan diaplikasikan ketika sholat fardu, tetapi ketika sholat lupa, apa yang harus saya lakukan? Ganti surat pendek lainnya atau langsung lanjut sholat? Ketika memiliki hafal Al-Quran, kemudian baca sholat lalu lupa, apa yang harus dilakukan? Ya. Ketika lupanya pada suatu ayat yang telah sempurna maknanya, maka lanjutkan aja sholatnya, bisa langsung ruku dan semacamnya. Atau ketika dia berhenti pada berhenti yang wakaf qabi atau wakaf haram, tempat berhenti yang haram misalnya, maka dia berupaya untuk mengingatnya. Berupaya untuk mengingatnya. Apa contoh berhenti di tempat yang haram? Pas sholat, ngafal Quran surat Al-Ma'un. Fawailun lil musallin. Celakalah orang yang sholat. Sudah. Gimana? Haram. Enggak boleh. Yang sholat yang celaka itu yang alladzina hum an salatihim sahun. Ya. Berarti tak mau Ustaz, tak tahu artinya. Karena di antara pentingnya kita juga ketika menghafal membaca artinya. Jadi upayakan untuk mengingat
Kendati pun, makanya di antara sunnahnya ketika imam lupa diingatkan di belakangnya karena diusahakan untuk mengingat. Ketika telah diusahakan masih nggak ingat juga, maka bisa langsung ruku. Atau kalau mau mengganti surat yang lainnya tidak masalah. Intinya itu termasuk sunnah salat, tidak merusak salat. Karena termasuk bacaan surat pendek adalah sunnah salat, bukan rukun salat. Sehingga walaupun nggak dibaca juga nggak merusak salat, hanya keutamaannya aja yang berkurang. Wallahu taala alam. Mungkin yang bisa kita sampaikan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.